Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 10 dari modul 1 Etika Roda Pemerintahan yang akan saya jabarkan kelanjutannya, yakni dari pemerintahan daerah yang mensejahterakan. Dengan saya Viniatus Solihah. Oke, kita akan mengenal Indonesia dulu. Negara Indonesia ini adalah negara kesatuan, dan untuk kedaulatan negaranya ini tunggal, yang artinya tidak ada kesatuan-kesatuan pemerintahan yang ada di dalamnya yang mempunyai kedaulatan, atau pemerintahan ini berada di tangan pemerintah pusat. Untuk penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan membentuk pemerintahan daerah, tapi tidak mempunyai kedaulatan dan kewenangan sendiri. Dan untuk kewenangan pemerintah ada dua, yakni kewenangan politik, yakni kewenangan untuk membuat kebijakan, dan kewenangan administrasi, yakni untuk melaksanakan kebijakan, yang kesemuanya ini berada di tangan presiden dan menteri sebagai pemerintah pusat. Sebagai contoh, presiden ini membuat program kabinet, ini adalah kewenangan politik, sedangkan kebijakan yang ditetapkan dan para menteri ini harus melaksanakan program tersebut, ini adalah kewenangan administrasi. Untuk sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, kita akan mengenal beberapa, yakni ada asas desentralisasi. Ini adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian untuk asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparat atau pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah untuk melaksanakan tugas yang ada di daerah. Kemudian untuk asas tugas pembantuan, ini adalah penugasan dari pemerintahan yang di atasnya kepada pemerintahan yang ada di bawahnya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Sehingga untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ini terdiri dari untuk urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, serta urusan agama. Kita akan membahas tentang perbedaan sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Yang pertama, sentralisasi ini adalah pemusatan semua kewenangan pemerintahan, baik politik maupun administrasi ini pada pemerintah pusat. Seperti TNI atau Polri ini melindungi warga negara Indonesia. Bank Indonesia sebagai pusat pengaturan segala kebijakan moneter dan fiskal. Kemudian untuk dekonsentrasi, yang tadi ini adalah pelimpahan wewenang administrasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau aparat pemerintah pusat yang berada di daerah. Kemudian sebagai contohnya, gubernur ini sebagai wakil pemerintah pusat, atau Kemendikbud punya kantor di daerah untuk membantu masalah pendidikan. Ada juga Kementerian Keuangan, ini menyediakan kantor pajak untuk mendata pajak negara yang ada di daerah. Kemudian untuk desentralisasi adalah penyerahan wewenang politik dan administrasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau pejabat daerah otonom untuk mengatur daerah sendiri. Jadi baik anggaran, perencanaan, evaluasi, semuanya diserahkan ke daerah. Pejabat daerah otonom ini adalah pejabat yang diangkat oleh rakyat melalui pemilihan, sehingga pejabat tersebut ini bertanggung jawab pada rakyat yang memilihnya. Untuk itu disebut dengan pejabat politik. Contohnya DPRD dan adanya pilkada. Jadi dekonsentrasi pasti desentralisasi, tapi desentralisasi tidak selalu dekonsentrasi. Kemudian untuk tugas pembantuan, yakni penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan, atau ya lebih enaknya nih, penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah atau desa untuk menjalankan tugas tertentu disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana, serta berkewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Contohnya, gubernur memberikan tugas kepada bupati untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan atau infrastruktur seperti pembangunan pasar, seperti itu. Ini ada beberapa contoh kebijakan pemerintah daerah ya.
Seperti gambar 1 ini merupakan salah satu urusan pemerintah kabupaten kota untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah dasar dan memastikan pendidikan dasar ini telah berjalan dengan baik. Layanan pendidikan dasar misalkan pembelajaran kebersihan gigi, penuntasan wajib belajar 9 tahun, kemudian pemberantasan buta huruf dan mempermudah layanan pendidikan dasar. Sedangkan untuk tanggung jawab pemerintah provinsi yakni layanan pendidikan menengah. Namun secara keseluruhan layanan pendidikan dapat berjalan dengan baik bila mendapatkan perhatian yang maksimal dari sekolah, pemerintah dan juga masyarakat. Ada juga gambar kedua ini contoh menyelenggarakan balai latihan kerja industri. Jadi keberadaan balai latihan kerja merupakan salah satu usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan keterampilan warganya sehingga dapat terampil bekerja baik di sentra-sentra industri atau mendirikan usaha mandiri. Peningkatan pendidikan yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah maupun non formal di tempat latihan kerja ini memiliki dampak yang sangat positif, yakni untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, keterampilan di bidang tertentu, dan terampil yang siap pakai dan daya baca atau literasi teknologi. Dan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah antara lain adalah untuk mendorong warganya menjadi masyarakat yang cerdas dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Demikian untuk materi PKN yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya dimaafkan dan harapan saya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap menjadi warga negara yang berbudi dan mencintai Indonesia dengan menghargai segala perbedaan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.